Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara memasukkan sholat tarekat di sholat hakikat dalam sholat. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ru'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Makanya para sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat oleh sahabat itu. Ada sahabat yang melihat Nabi nggak pernah kunut, maka sahabat ini menjadi sanad daripada Nabi, dasar pengambilan fikih yang Nabi nggak pernah kunut. Ada sahabat yang sholat di belakang Nabi, Nabi kunut terus, karena Nabi kan berpindah-pindah. Ya, Nabi Rasulullah SAW kan berpindah-pindah. Kan nggak mungkin ketika Nabi misalkan ke Taif, dari Madinah ke Taif, semua sahabat 10.000 sahabat ngikut ke Nabi, kan nggak mungkin. Ada sebagian sahabat yang bekerja, ada sebagian sahabat yang ikut, ada yang sebagian sahabat mengurus perzakatan, mengurus pemerintahan. Bisa jadi karena ada sahabat yang melihat Nabi sholatnya selalu ngangkat takbiratul ihram secara sunnah di dada, maka dia mengambil itu. Apa yang dilihat itu yang diamalkan. Ada sahabat yang melihat Rasulullah mengangkat di telinganya, itu yang dilihat, itu yang diamalkan. Sampai ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itulah dasar-dasarnya. Karena Rasulullah sampaikan, "Sallu kama ru'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, karena para sahabat ini berbeda-beda orang, berbeda-beda watak, berbeda-beda makom, ada yang memandang dengan mata, ada yang memandang dengan batin. Yang memandang dengan batin ini mulai membuat metodologi keilmuan yang kita kenal dengan tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nabi nggak pernah bilang ini hakikat, ini tarekat, ini ma'rifat. Nggak pernah Nabi katakan seperti itu. Jadi Nabi membawa satu paket, para ulama, para sahabatlah yang mengkualifikasinya secara runtun. Maka muncullah 4 metodologi yang kita kenal saat ini dengan solat atau dengan makom syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, terkait masalah solat, nah ini dikaji lewat 4 sudut pandang. Kenapa lewat 4 sudut pandang? Karena solat ini satu-satunya ibadah yang Rasulullah terima langsung dari Allah tanpa lewat Jibril. Bahkan malaikat Jibril tidak sampai kepada arasy-Nya Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dikronologiskan menjadi sebuah metodologi keilmuan. Nah, sehingga adalah istilah solat tarekat, solat syariat, solat tarekat, solat hakikat, solat ma'rifat. Bagaimana cara menggabungnya? Cara menggabungnya ya contoh Nabi. Gimana caranya? Caranya begini. Pertama syariat, yaitu jasad kita. Maka jasad ini harus ngerti mana air mutlak, mana air musta'mal, mana air mutanajjis, mana air musyammas, berapa rukun wudu, apa yang membatalkan wudu, bagaimana cara berwudu. Tentu ini kita harus paham, najis ada berapa, cara bersuci, wudu, mandi, idzalatun najasah, dan tayamum kita harus pahami. Lalu kita masuk ke rukun salat berapa? Mana sunnah salat berapa? Sunnah yang ditinggalkan ganti dengan sujud sahwi. Mana yang sunnah ditinggalkan tidak diganti oleh sujud sahwi. Itu yang harus dipelajari secara syariat, secara jasad ini. Jangan ujuk-ujuk langsung mengenal ma'rifat Allah, mengenal hakikat Allah, mengenal tajalli sifat Allah, tapi nggak ngerti rukun sholat berapa, syarat sah sholat berapa. Nah, nanti kalau kita sudah paham syarat sah sholat, termasuk masuknya waktu, menutup aurat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat, lain sebagainya, ya. Nah, ini sholat syariat. Maka jasad itu harus bersyariat. Ya.
Ketika jasad ini sudah bersyariat, sudah paham kita hukum-hukum Allah yang tadi, penglihatan, pendengaran, ucapan, dan perbuatan kita sudah ikat dengan syariat, masuklah ke hati. Nah, hati ini tarekat. Ketika kita sholat, hati ini masih gelisah. Hati dan pikiran masih mikirin pasar, masih mikirin mobil, masih mikirin harta benda. Nah, gimana caranya hati ini supaya bersinggah sana nama zat Allah, yaitu Allah. Jadi selain nama Allah dalam hati itu keluar. Oh, harus dididik. Gimana cara didiknya? Didik hati lewat suluk, lewat riyadhah, lewat uzlah, lewat khuruj dalam jamaah tabligh. Nah, jadi sholat tarekat itu adalah mengeluarkan selain nama Allah dari hati. Mobil taruh di garasi, jangan taruh di hati. Istri taruh di rumah, jangan taruh di hati. Anak taruh di rumah, jangan taruh di hati. Rumah taruh di tanah, jangan taruh di hati. Tanah taruh di sertifikat, jangan taruh di hati. Sertifikat taruh di lemari, jangan taruh di hati. Lemari taruh di rumah, jangan taruh di hati. Uang taruh di bank, jangan taruh di hati. Di hati hanya Allah saja. Nama zat Allah saja. Allah, 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 Allah itu di hati. Allah, 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 Allah di hati. Kalau sudah jasad ini melakukan hukum-hukum Allah syariat, lalu hati ini hanya bersinggasana nama Allah karena Allah, barulah jiwa atau kesadaran kita merasa digerakkan oleh Allah. Jadi ketika kita takbiratul ihram, merasa digerakkan, diberdirikan oleh Allah. Ketika kita membaca, merasa diucapkan oleh Allah, merasa diberdirikan, dihidupkan oleh Allah. Rasa itu tidak berbicara, ya rasa seperti rasa manis, rasa Allah. Nah, cara menggabungkannya seperti itu. Jasad bersyariat, hati nama Allah saja bertarekat, jiwa merasa digerakkan oleh Allah Ta'ala. Penyatuan daripada yang tiga ini, itulah ma'rifatullah. Ma'rifat af'alullah adalah syariat. Ma'rifat asma Allah adalah tarekat hati. Ma'rifat sifat Allah adalah jiwa atau hakikat. Ma'rifat dzatullah adalah ruh atau ma'rifat. Gabung kan? Nah, masuk empat-empatnya ya nggak bisa disalahin. Ketemu sama orang syariat takjub karena sahih syariatnya. Ketemu sama orang tarekat takjub karena sahih tarekatnya. Ketemu sama orang hakikat takjub karena sahih hakikatnya. Kalau sudah sahih syariatnya, sahih tarekatnya, sahih hakikatnya, maka sahihlah ma'rifatnya, maka dialah Muhammad Rasulullah. Dialah kenyataan Muhammad itu, dialah kenyataan sifat. Berbadan Muhammad, bernyawa Allah. Nah, kenapa dia Muhammad? Karena akhlaknya ngikut Nabi, jasadnya ngikut Nabi, hatinya ngikut Nabi, ruhnya ngikut Nabi, jiwanya ngikut Nabi. Dialah Muhammad itu. Kenyataan Allah jadinya. Al-Quran yang berjalan. Ini ngaku kenyataan Muhammad, tapi akhlaknya akhlak Abu Jahal misalkan. Ya kan nggak connect jadinya. Ngaku tajalli Nur Muhammad, tapi kayak Fir'aun. Assalamualaikum Ustaz Sukma, moga sehat, kesehatan, keberkahan dan selalu menyertai Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang mulia, kami pribadi juga bukan orang yang saleh, bukan orang yang suci bersih ya. Kami kadang-kadang melakukan maksiat juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kami hidayah dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Gimana cara mengobati